Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngulik salah satu kompetisi paling bergengsi di Indonesia, Olimpiade Sains Nasional. Ini adalah ajang di mana para calon ilmuwan muda diuji sampai ke batas kemampuannya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaannya simpel aja nih. Kira-kira kalian sanggup nggak sih naklukin soal-soal ini? Karena ini bukan sekedar ujian biasa, tapi sebuah misi buat nemuin bibit-bibit ilmuwan masa depan Indonesia. Kenalin, ini dia Olimpiade Sains Nasional atau yang biasa kita kenal OSN. Ini tuh panggungnya para jawara sains dari seluruh penjuru negeri. Kalau kamu bisa lolos sampai sini, artinya kamu itu udah jadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke, setiap misi pasti punya aturan main kan? Sekarang, mari kita lihat dulu aturan main di OSN ini, karena setiap poinnya itu sangat menentukan. Perhatiin baik-baik sistem skornya. Kalau jawabanmu benar, kamu dapat plus 4 poin. Tapi kalau salah, poin kamu bakal dikurangi 1. Jadi ini bukan cuma soal pinter-pinteran, tapi juga soal strategi. Salah nebak risikonya gede. Dan semua ini harus diselesaikan dalam waktu 150 menit. Bayangin deh, pekanan waktunya luar biasa banget buat soal-soal yang super kompleks. Oke, udah siap? Mari kita hadapi tantangan pertama. Misi pertama kita, biologi. Kita bakal nyelam ke dunia yang isinya dari kode-kode genetik super kecil sampai keseimbangan ekosistem yang maha luas. Nah, soal pertamanya langsung to the point banget nih ke inti biologi molekuler. Ada 4 pilihan enzim, amilase, protease, helikase, dan selulase. Kira-kira mana ya yang jadi kunci utama dalam proses penggandaan DNA? Gini deh, buat jawab soal tadi, kita perlu paham dulu gimana DNA itu nyalin dirinya. Coba bayangin, DNA itu kayak resleting raksasa. Nah, sebelum informasinya bisa dibaca atau disalin, resletingnya itu kan harus dibuka dulu kan? Dan yang tugasnya jadi pembuka resleting ini adalah enzim khusus. Nah, itu dia. Jawabannya adalah helikase. Dia inilah si pahlawan yang ngebuka jalan. Tanpa dia, ya nggak ada cerita replikasi DNA. Oke, satu soal kelar. Lanjut ke tantangan berikutnya. Oke, dari level molekul, sekarang kita lompat ke skala yang jauh lebih gede, ekosistem. Soal ini ngajak kita mikir kritis soal polusi. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau racun mulai masuk ke rantai makanan di laut? Kunci buat mecahin teka-teki ini tuh satu kata, biomagnifikasi. Gampangnya gini, bayangin ada racun di air, dimakan sama plankton, terus planktonnya dimakan ikan kecil, ikan kecilnya dimakan ikan besar. Nah, di setiap langkah ini, racunnya tuh nggak hilang, malah numpuk dan konsentrasinya makin dan makin pekat. Nah, inilah kenapa predator puncak kayak hiu atau paus pembunuh jadi korban paling parah. Mereka itu kan makan semua yang ada di bawahnya, jadi mereka mewarisi semua tumpukan racun dari mangsanya. Makanya populasi mereka yang bakal anjlok paling cepat. Oke, biologi udah. Sekarang kita pindah arena ke dunia fisika. Tempat di mana logika dan rumus-rumus matematika ngebantu kita nebongkar rahasia alam semesta. Di sini kita disodorin gambar trafo. Katanya efisiensinya 75%. Kita juga dikasih tahu tegangan sama arus primernya, plus tegangan sekundernya. Pertanyaannya simple. Berapa perbandingan arus keluar sama arus masuknya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari rumus efisiensi yang paling dasar. Daya keluar dibagi daya masuk. Gampang kan? Nah, kita tahu daya itu kan tegangan dikali arus. Jadi, kita tinggal puter-puterin rumusnya buat nyari perbandingan arusnya. Kalau udah dapat rumusnya, tinggal masukin deh angkanya 0,75 dikali 20 dibagi 5. Dapatnya 3. Yap, perbandingan arusnya adalah 3. Jadi jawaban yang benar itu C. Ini bukan cuma soal angka loh, ini tuh bukti keren gimana prinsip kekekalan energi benar-benar bekerja di alat sesimpel trafo. Wah, kalau soal yang ini sih keren banget, serius. Kita diajak jadi fisikawan sekaligus ahli dinosaurus. Coba bayangin, kita bisa ngitung suara dinosaurus dari jutaan tahun lalu cuma modal fosil tengkoraknya. Gimana caranya coba? Rahasianya ada di konsep fisika namanya frekuensi resonansi. Khusus untuk pipa yang ketutup di satu sisi, rumusnya itu simple banget. Kecepatan suara, yaitu 340 meter per detik, dibagi 4 kali panjang pipanya, yaitu 2,5 meter. Hasilnya 34 Hz. Jawabannya C, 34 Hz. Itu suara yang super rendah loh, mungkin lebih kayak getaran atau dengkuran dalam yang bisa kita rasain di dada. Gila kan?
Fisika bikin kita seolah-olah bisa dengerin suara dari zaman prasejarah. Oke, setelah kita coba pecahin beberapa soal tadi, kayaknya jadi makin jelas ya, kalau OSN ini bukan cuma soal benar atau salah, ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini semua. Ujian ini tuh sebenarnya lagi nyari sesuatu yang lain, kemampuan buat mikir kritis, ngolah data, dan yang paling penting, bisa nerapin konsep di situasi-situasi yang nggak kita duga. Tapi di atas itu semua, yang dicari tuh rasa penasaran yang nggak ada habisnya. Itulah jiwa seorang ilmuwan sejati. Persis kayak kata Albert Einstein, yang penting itu jangan berhenti bertanya. OSN ini tuh kayak perayaan buat anak-anak yang nggak pernah berhenti nanya kenapa dan gimana. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Bukan dari soal OSN, tapi dari kita semua buat masa depan. Menurut kalian, pertanyaan terbesar apa sih yang harus dijawab sama sains selanjutnya? Coba pikirin ya. Makasih banyak udah nyimak.